merupakan pasar yang dimana terdapatnya banyak penjual dan pembeli, dan produk yang dijual itu bersifat sejenis atau homogen, dan harga ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran. Dalam pasar ini tidak ada satupun pihak yang dapat mempengaruhi harga. Yang pertama, banyaknya penjual dan pembeli. Soal banyaknya penjual dan pembeli, di pasar persaingan sempurna penjualnya banyak banget, pembelinya juga. Makanya ya gitu, satu penjual atau satu pembeli nggak bisa ngaruh apa-apa ke harga pasar. Pengaruhnya kecil banget. Jadi nggak ada yang bisa main hakim sendiri, naikin atau turunin harga sesuka hati. Harga itu muncul sendiri dari tabrakan permintaan sama penawaran. Yang kedua, produknya homogen atau sejenis. Lanjut ke yang kedua, produknya homogen atau sejenis. Barang dari penjual A atau B buat pembeli mah sama aja. Contohnya seperti beras atau gula. Gak peduli mereknya apa, yang penting kualitas standar. Pembeli gak ribet milih brand. Akibatnya ya persaingan murni di harga doang, bukan di gimmick atau iklan mewah. Yang ketiga, kebebasan masuk dan keluar pasar. Nah, ketiga ini penting, bebas masuk keluar pasar. Siapa saja boleh masuk atau keluar kapan aja. Gak ada hambatan masuk pasar, kayak butuh modal triliunan atau izin ribet dari pemerintah. Yang keempat, pengetahuan pasar yang sempurna. Keempat, pengetahuan pasar sempurna. Semua orang, penjual maupun pembeli tahu segalanya. Harga berapa, stok ada berapa, kualitasnya gimana, semuanya transparan. Gak ada yang bisa nipu atau nyembunyiin info buat untung sendiri. Jadi pasarnya adil, gak ada monopoli informasi. Yang kelima, penjual sebagai price taker. Yang terakhir itu soal penjual price taker. Mereka nerima harga pasar yang udah ada. Kalau coba naikin sendiri, pembeli langsung lari ke penjual lain. Kan banyak pilihan, jadi ya ikut aja harga yang umum. Nah, jadi apa sih kelebihan pasar persaingan sempurna? Yang pertama yaitu produk yang dijual homogen atau sejenis. Yang kedua, tidak ada promosi atau iklan karena produk yang dijual hampir sama. Yang ketiga yaitu harga stabil dan ditentukan oleh pasar. Yang keempat, efisiensi produk. Dan yang kelima yaitu kecil terjadinya kerugian dan kekecewaan. Kekurangan pasar persaingan sempurna. Yang pertama yaitu minim inovasi karena tidak ada dana khusus untuk pengembangan dan riset. Yang kedua yaitu pilihan terbatas karena produk yang dijual homogen atau sama. Yang ketiga yaitu upah pekerja cenderung rendah karena persaingan yang ketat. Yang keempat yaitu terjadi ketimpangan antar produsen yang menimbulkan ketidakadilan. Karena dalam kenyataannya bentuk pasar ini sangat sedikit dan tidak mudah menemukan yang sesuai dengan ciri-cirinya. Maka dalam analisis ekonomi dibentuklah asumsi-asumsi suatu struktur pasar persaingan sempurna. Asumsi-asumsi struktur pasar persaingan sempurna. Yang pertama, terdapat banyak penjual dan pembeli. Yang kedua, produk yang dihasilkan oleh produsen adalah homogen. Tiga, setiap produsen adalah pengambil harga atau price taker. Yang keempat, perusahaan-perusahaan bebas keluar masuk atau keluar dari pasar. Yang kelima, maksimalisasi profit atau keuntungan. Dan yang keenam, tidak adanya regulasi dari pemerintah. Ada beberapa contoh pasar persaingan sempurna. Yang pertama, pasar beras. Di pasar tradisional, banyak penjual yang menawarkan beras dengan merek, kualitas, dan harga yang hampir sama. Karena penjualnya banyak dan produknya mirip, tidak ada penjual yang menentukan harga sendiri. Harga terbentuk dari kondisi pasar. Kedua, pasar buah dan sayur. Banyak pedagang menjual produk serupa seperti tomat, cabai, wortel, atau bayam. Ada juga penjual buah yang menawarkan jenis dan kualitas buah yang mirip. Pembeli bebas membandingkan harga, kualitas, dan memilih penjual yang paling cocok. Ketiga, pasar bunga. Contoh pasar bunga seperti pasar bunga Rawabelong di Jakarta dan pasar kembang di Solo. Sesuai namanya, ada banyak penjual bunga dengan produk yang mirip. Kualitas dan harganya juga tidak jauh berbeda. Keempat, pasar modal atau bursa efek. Pasar modal atau bursa efek juga termasuk pasar persaingan sempurna.
Di pasar ini banyak investor dan perusahaan yang saling bertransaksi. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki kurva pasar persaingan sempurna atau PSS. Yang pertama ada kurva untuk perusahaan. Di sumbu Y di sini ada price atau harga, dan di sumbu X di sini ada kuantitas atau jumlah. Dan kurva demand-nya atau kurva permintaannya berbentuk horizontal. Kenapa? Karena walaupun penjualan barangnya banyak ataupun sedikit, maka harga yang ditentukan akan tetap. Dan di sini ada D sama dengan MR sama dengan AR dan sama dengan P. Perusahaan bertindak sebagai price taker. Dan selanjutnya ada kurva MC atau marginal cost. Dari perpotongan kurva tersebut terbentuklah titik keseimbangan atau titik keseimbangan pasar persaingan sempurna. Baiklah, yang kedua itu ada kurva untuk pasar atau industri. Di sini di sumbu Y seperti biasa ada price atau harga, dan di sumbu X ada kuantitas atau jumlah. Kurva demand-nya yaitu berbentuk negatif, bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Dan di sini ada kurva supply atau bisa juga MC. Dari perpotongan tersebut terbentuklah Q bintang atau kita bisa sebut Q equilibrium, yaitu Q sama dengan QD sama dengan QS, dan di sini juga ada P bintang. Terus di sini ada P bintang atau P equilibrium. Apa itu P equilibrium? Adalah harga yang disepakati penjual dan pembeli pada pasar persaingan sempurna. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal pasar persaingan sempurna. Yang pertama ada QD atau jumlah permintaannya sama dengan 800 dikurangi 0,5 P. P-nya itu harga. TFC sama dengan 10.000, TVC sama dengan 4Q plus 500. Carilah P equilibrium dan Q equilibrium. Harga jumlah pada pasar persaingan sempurna. Jadi, QD yang di atas sini kita pindahkan ke bawah. QD sama dengan 800 dikurangi 0,5 P. Kita pindah ruas yang tadinya min 0,5 P menjadi 0,5 P sama dengan 800 min Q per P sama dengan 1600 dikurangi 2Q. MC sama dengan TC. TC sama dengan TFC plus TVC. TC sama dengan 10.000 ditambah dalam kurung 4Q plus 500 dikali Q. TC sama dengan 10.000 plus 4Q plus 500 Q. TC sama dengan 8Q plus 50 atau MC. Jadi P sama dengan MC. P-nya itu kan 1600 min 2Q sama dengan 8Q plus 500. Kita pindah ruas jadi 1600 min 500 sama dengan 8Q plus 2Q. Jadi hasilnya 1100 sama dengan 10Q. Jadi kita bisa sederhanakan Q sama dengan 1100 dibagi 10. Maka hasilnya Q sama dengan 110. Selanjutnya kita cari Q keseimbangan pada pasar persaingan sempurna. P sama dengan 1600 min 2Q. P sama dengan 1600 min Q. Q-nya di sini sudah diketahui sebelumnya, yaitu 110. Jadi 2 dikali 110. P atau harga sama dengan 1600 min 220. Jadi P equilibriumnya yaitu 1380. Selanjutnya, perusahaan juga memiliki keseimbangan. Ada keseimbangan jangka pendek dan keseimbangan jangka panjang.
Secara sederhana, pada keseimbangan jangka panjang yang tergabung ke dalam pasar persaingan sempurna hanya mendapatkan laba normal atau nol, artinya tidak untung dan tidak rugi. Tapi untuk jangka pendek ada 3 kemungkinan. Perusahaan bisa labanya positif atau mendapatkan keuntungan, bisa juga labanya normal, dan bisa juga labanya negatif atau disebut rugi. Penjelasannya demikian. Ketika suatu produsen memasuki pasar di mana pesaingnya masih sedikit, otomatis pilihan konsumen itu tidak banyak, maka produsen tersebut bisa mendapatkan laba yang positif. Lalu, tidak adanya hambatan masuk pasar di pasar persaingan sempurna, otomatis karena memiliki kemungkinan mendapatkan laba yang positif, banyak produsen lain yang tertarik untuk bergabung menjual produk yang sama. Akibatnya, mereka masuk pasar menjadi pesaing dan makin banyak. Otomatis pilihan konsumen juga akan semakin banyak. Maka kemungkinan laba yang tadinya positif akan turun ke laba normal dan bisa turun lagi ke laba negatif atau rugi. Itulah yang menyebabkan ketika jangka pendek bisa mendapatkan laba yang positif, normal, ataupun negatif. Dari materi yang kelompok kami jelaskan dapat disimpulkan yaitu pasar persaingan sempurna adalah pasar yang isinya banyak penjual dan pembeli dengan barang yang hampir sama. Karena penjualnya banyak, harga tidak bisa ditentukan sendiri oleh satu penjual. Harga biasanya terbentuk dari kesepakatan antara permintaan pembeli dan jumlah barang yang ada. Kelebihannya yaitu harga jadi lebih stabil dan persaingan antar penjual berjalan sehat. Kekurangannya yaitu penjual jadi sulit membuat inovasi karena harus terus bersaing dengan harga murah. Contohnya bisa dilihat di pasar beras, pasar sayur, pasar buah, atau pasar bunga. Walaupun begitu, dalam kehidupan nyata, pasar persaingan sempurna sangat jarang ditemukan secara benar-benar sempurna. Sekian penjelasan mengenai materi pasar persaingan sempurna. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.